Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Hakikat Pendidikan, Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang punya nilai tri kompetensi dasar, yaitu intelektualitas, humanitas, dan religiulitas. Apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Pendidikan dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan jika terjadi suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang memiliki beberapa aspek pengetahuan, yaitu pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti, dan sikap. Nah, di dalam pendidikan, siswa dituntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam merespon materi. Akan tetapi, kenyataannya, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar atau teaching center yang menyebabkan beberapa siswa menjadi pasif, sehingga tak jarang membuat siswa dalam proses pembelajarannya menjadi bosan akan hal tersebut. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru merupakan salah satu komponen penting penentu keberhasilan pendidikan. Mengapa demikian? Karena gurulah yang berada di barisan paling depan dalam pelaksanaan pendidikan. Karena guru langsung berhadapan dengan siswa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru saat ini. Di antaranya adalah adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru, pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan yang keempat adalah kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum, pendidik adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Terima kasih. Unsur-unsur pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik, 4. Materi atau isi pendidikan, 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom. Maksud dari pribadi yang otonom ialah manusia yang memiliki sikap kemandirian dan kekuasaan atas dirinya sendiri. Ciri-ciri khas dari peserta didik ialah insan yang unik, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, individu yang sedang berkembang, membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi, memiliki kemampuan untuk mandiri. Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dengan sasaran peserta didik, sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugasnya. Interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Materi atau isi pendidikan dalam sistem pendidikan persekolahan, materi dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dari persoalan bangsa. Sedangkan muatan lokal, misinya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu alat dan metode dan lingkungan pendidikan.
Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, alat memiliki jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan kurantif. Sedangkan alat yang preventif adalah yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang dikendaki. Hal-hal yang tidak dikendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Sedangkan alat yang kuratif adalah yang bermaksud memperbaiki, misalnya nasihat, dorongan, saran, bahkan juga hukuman. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Kaitan antara masyarakat dan pendidik dapat ditinjau dari 3 segi, yakni 1. Masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Dalam masyarakat, tersedia sebagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingatkan bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pendidikan. Menurut pendapat Horton dan Han, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata dalam kurung manifest, yakni sebagai berikut: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.